Saudara, insiden maut di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada tanggal 27 April 2026 seakan menjadi atau pemicu alarm bagi kita semua, terutama juga bagi semua stakeholder untuk lebih menaruh atensi begitu ya terkait dengan keselamatan para penumpang, termasuk keselamatan para kru kereta api yang sedang bertugas. Nah, terkait dengan hal ini, saudara, saya mempertanyakan apakah memang dengan kejadian kemarin itu masih harus mempertaruhkan nyawa para penumpang, para petugas kereta api di jalur kereta. Dan apa sebetulnya dan apa seharusnya solusi yang sangat cepat atau sangat perlu untuk dilakukan dalam waktu dekat, menengah, dan dalam waktu jangka panjang. Di kesempatan kali saya akan coba diskusikan bersama dengan Bapak Joko Setiawarno, pengamat transportasi, dan juga Pak Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI yang semuanya tersambung lewat saluran Zoom. Mas Huda, Pak Joko, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Mas Baik. Rano, Pak Huda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Jadi saya ke Mas Huda dulu nih. Masihkah kita harus mempertaruhkan nyawa begitu di jalur kereta di era tahun 2026 ini, dan solusi menurut Anda yang harus secepatnya dilakukan dalam waktu dekat, menengah, jangka panjang itu apa, Mas Huda? Yang pertama, kita pastikan memang seluruh penumpang transportasi publik nggak boleh mempertaruhkan nyawanya. Itu yang paling utama. Karena itu isu keselamatan ini menjadi penting sekali, dan ini jadi concern kita semua. Pak Joko melalui teman-teman TI juga terus menyampaikan soal isu ini. Nah, pada konteks itu peristiwa kemarin tanggal 27 itu semestinya peristiwa yang bisa dihindari ketika semua manajemen risiko bisa terus diperbaiki di KAE, semua sarana prasarana infrastruktur baik di perlintasan sebidang maupun pada konteks infrastruktur sistem dan operasional bisa dijaga dengan baik. Nah, karena itu kita cukup menyesalkan betul peristiwa kemarin. Semoga ini tidak terjadi kembali ke depan. Semangatnya saya kira satu, dalam jangka pendek kita ingin sambil proses semua diperbaiki, yang paling kita harus lakukan jangka pendek ini adalah memastikan perbaikan terkait dengan semua jalur yang padat, terutama di Jabodetabek. Kita minta kalau minta dipisah jalur belum mungkin dalam waktu dekat. Oke, apanya yang dipisah maksud Anda, Mas Huda? Memisahkan jalur antara jalur kereta jarak jauh dengan KRL. Oh. Itu belum mungkin dalam jangka pendek ini. Padahal ini sudah kebutuhan lama sebenarnya. Karena itu kita minta proyek double track yang kemarin sempat dibiayai oleh beberapa melalui loan dari beberapa funding luar negeri, ini bisa dilanjutkan sampai di Cikarang. Yang sekarang sementara ini baru nyampe di Bekasi. Mas, tadi Anda mengatakan tidak mungkin dilakukan dalam waktu jangka pendek begitu ya untuk yang DDT ini. Kenapa Anda mengatakan hal itu? Karena butuh waktu ya, butuh waktu konsolidasi, butuh waktu pembangunan, dan seterusnya itu. Yang paling mungkin jangka pendek ini diperbaiki adalah perlintasan sebidang. Kita tahu persis jalur dari Jakarta sampai ke Jabodetabek itu banyak sekali jalur sebidang yang pada urusan misalnya palang pintunya saja belum ada. Gitu. Peristiwa di Bulak Kapal yang di Bekasi Timur juga belum ada. Betul. Palang pintunya belum ada. Nah, Mas Huda, itu yang saya juga ingin tanyakan kepada Anda. Permasalahan perlintasan sebidang tanpa palang pintu ini bukan masalah baru di tanah air. Beberapa kali ini sering mewarnai pemberitaan kita, kecelakaan karena perlintasan kereta, perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Kenapa ini seakan tidak terselesaikan? Akar masalahnya di mana? Di kemauankah, political will-nya, atau dari segi anggaran, atau ada hal lain? Karena pada konteks isu keselamatan belum jadi arus utama, harus diakui. Isu keselamatan, safety ini belum jadi komitmen
semua pihak. Hmm. Saya ingin mencontohkan misalnya, kalau soal anggaran itu hal lain ya. Saya kira Hmm. Pak Joko nanti bisa bercerita betapa anggaran kita yang masih cukup terbatas menyangkut soal ini. Tapi kita minta paling tidak semua standar pelayanan minimum pada konteks transportasi publik, terutama kereta api, termasuk di dalamnya adalah perlintasan sebidang ini maunya kita dituntaskan. Hmm. Karena itu kita apresiasi betul Pak Presiden sudah mengambil langkah cepat, memastikan supaya perlintasan sebidang yang jumlahnya besar sekali itu Mas. Hampir 1.800 kalau kata 3.500. Pak Prabowo kemarin ya. Sebenarnya total bisa sampai 3.500 lebih. Hmm. Karena hampir ada sekitar 500 yang perlintasan sebidang liar. Oke. Baik, saya ke Pak Joko. Tadi dibahas dua hal besar nih. Padahal saya niatnya bahas satu-satu. Soal tanpa palang pintu dan juga baru DDT. Ternyata udah dibahas semua nih sama Mas Huda. Udah, saya bahas juga keduanya langsung sama Pak Joko. Di insiden Bekasi Timur kemarin, palang pintu menjadi triggernya, kemudian masalah DDT juga menjadi PR berikutnya. Apa yang Anda tangkap di sini, Pak Joko? Saya sepakat dengan Pak Huda tadi menyebutkan bangsa kita itu persoalan isu keselamatan bukan menjadi persoalan yang harus kita selesaikan. Kita belum berkomitmen masalah keselamatan berlalu lintas. Kata kuncinya di situ. Kalau kita sudah berkomitmen untuk masalah keselamatan, saya kira urusan-urusan seperti ini mudahlah dilakukan. Ya maaf aja, kita mesti komitmennya urusan MBG, Kopdes itu kan lebih prioritas ketimbang kita bicara keselamatan. Nah dampaknya seperti sekarang ini, kami sudah mengingatkan loh setahun yang lalu bahwa bolehlah anggaran ada untuk MBG, Kopdes dan sebagainya, tapi tolong anggaran untuk keselamatan jangan dipangkas. Nah sekarang sudah mulai kelihatan dampaknya ini. Teman-teman Kementerian Perhubungan itu sulit ke lapangan untuk memeriksa, untuk sosialisasi, karena tidak ada anggarannya. Bangun penerangan jalan juga tidak ada, apalagi mengenai perlintasan sebidang. Ini sudah masuk persoalan ekonomi atau sosial. Contohnya sekarang yang jelas kemarin perlintasan dekat Bekasi Timur itu menjawab kecelakaan. Mestinya kan ditutup sama sekali. Kalau ditutup itu 30 orang nggak dapat makan di sana. Hilang pekerjaannya. Karena rupanya di sana itu perlintasan itu ada 30 orang yang bekerja di situ. Ini persoalan sosial. Nah, ini belum lagi kita bicara yang lebih besar lagi. Kalau bicara keselamatan, sekarang darat itu Kementerian Perhubungan 70% ngurusinya keselamatan, saya bilang, khususnya di darat. Nah ini rentetannya kemarin kecelakaan transportasi darat merembet menjadi kecelakaan kereta apian. Oh kereta api itu kecelakaannya sangat menurun. Tapi di darat ini meningkat terus. Turunnya kalau ada operasi ketupat. Dan bilang jangan operasi ketupat biar lebih panjang, operasi lontong sebutnya. Jadi sepanjang tahun kita beroperasi. Yakin saya turun kecelakaan kita. Cuman enggak, ketupat saja. Ya sudah, pada operasi ketupat, makan ketupatnya enak, ya turun. Habis itu kembali lagi seperti ini. Nah, PJS, perlintasan bidang itu tidak bisa tidak. Harus ditutup kok liar. Nah, persoalan sosial ini. Gimana cari 30 orang yang bekerja itu mau kerja di mana dia? Sementara sekarang persoalan pengangguran menjadi persoalan bangsa yang tidak pernah terselesaikan. Kalau kita berbicara soal ini kecelakaan bisa jadi karena perlintasan sebidangnya tanpa palang pintu. Saya kasih contoh saja, kejadian tadi malam, tanggal 28 April malam di Blitar, itu sudah ada palang pintunya juga udah nutup, tapi masyarakat melanggar, akhirnya tabrakan antara kereta dan truk pun juga tidak bisa dihindari. Nah, ini kan artinya begini Pak Joko, ada atau nggak ada palang pintu, kecelakaan tetap aja bisa terjadi. Bagaimana menurut Anda? Sehingga menurut Anda apakah ini persoalannya hanya di pemerintah saja atau juga harus ada support dari masyarakat untuk mau menaruh isu keselamatan ini jadi nomor satu? Ya, jadi kalau kita bicara kecelakaan, keselamatan itu ada 3E istilahnya. Edukasi, engineering, sama enforcement. Kemarin Pak Prabowo itu hanya bicara engineering aja buat perlintasan, tapi kita nggak bicara edukasi loh. Kita tidak punya namanya kurikulum keselamatan bertransportasi, kita nggak punya. Adanya sosialisasi. Sosialisasi itu hanya bertahan 7 hari. Tapi kalau kita bicara kurikulum dimasukkan dalam pendidikan pada anak-anak usia dini, itu akan melekat mereka ke 30 tahun akan datang. Kita nggak pernah mungkin tidak punya. Tahun lalu saya sudah senang ada kerjasama Jasa Raja dengan Menteri Pendidikan Nasional. Pada saat itu membuat kurikulum, tapi sampai sekarang nggak berjalan kurikulum itu.
Hmm. Bahannya sudah ada, tapi kembali lagi terhenti hanya seremonial. Itu harus kita lakukan. Belum lagi kita bicara enforcement. Pernah nggak atau adakah teman-teman polisi jaga di perlintasan sebidang? Kalau melanggar ditilang? Belum ada. Nah ini jadi persoalan. Jadi dari 3 itu baru E-nya 1, E-nya yang 1, engineering juga terbatas anggaran. Apalagi kita bicara edukasi sama enforcement. Jadi kita harus menempatkan keselamatan itu menjadi persoalan utama bangsa ini. Tidak bisa tidak kalau kita ingin jadi negara maju. Semua negara maju itu mereka punya kurikulum untuk keselamatan itu. Kita nggak ada sama sekali. Harus dimasukkan. Saya pikir dengan Pak Huda nanti bicaralah dengan teman-teman anggota Komisi Pendidikan, Pak ya. Agar itu dimasukkan, Pak. Tolong jangan bicara Menteri Wanita, bicara taruh apa gerbong tengah, taruh di belakang, taruh tengah, itu nggak substansi itu. Nanti bapak-bapaknya marah itu. Ya, nah, kalau sudah seperti itu, ada kesadaran masyarakat. Dimulai dari mulai usia dini. Sekarang itu kecelakaan yang melibatkan itu bertambah loh. Tahun ini sudah dengan tadi malam ada 20 kecelakaan truk loh di perlintasan sebidang tahun 2026. Kita catat itu 20 kecelakaan. Ngeri kan? Bisa truk itu di jalan raya sekarang sudah merambah ke perlintasan. Sangat membahayakan sekali. Oke, baik. Tadi Pak Joko sejak awal sudah menyinggung soal anggaran. Saya ingin ke Mas Huda yang bagian menganggarkan. DPR kan fungsinya itu Mas, salah satunya. Memangnya sebanyak apa sih potongannya atau pemangkasannya sehingga tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Joko, pergerakan dari tim di lapangan ini ya sedikit banyak berkurang nih kecepatannya dalam tanda kutip begitu karena anggarannya pun juga terbatas. Mas Huda. Ya sebenarnya harus diakui memang anggaran untuk sektor perhubungan memang dari tahun ke tahun memang turun. Penurunan ini kalau sekiranya ketersediaan anggaran yang ada sepenuhnya untuk dedicate untuk kepentingan isu keselamatan, sebenarnya sesuatu yang bagus gitu. Nah sayangnya memang terkait dengan perencanaan penganggaran di sektor perhubungan yang terus mengalami penurunan ini, itu memang belum ada skema budgeting yang basisnya adalah memperkuat terkait dengan isu keselamatan. Nah, pada konteks ini saya kira kalau nanti Kementerian Perhubungan mampu menyuguhkan berbagai data, berbagai kebutuhan menyangkut soal perbaikan dan revitalisasi isu menyangkut soal keselamatan, saya kira akan menjadi komitmen bersama. Tak terkecuali saya kira dari Kementerian Keuangan. Nah karena itu menyangkut soal budget, begitu perencanaan dan aspek yang lain bagus, saya kira kita nggak ada pilihan untuk tidak dianggarkan ke depan. Mas, tapi kan dan kejadian tanggal 27 April kemarin, 15 orang meninggal, puluhan terluka, ini sebetulnya sudah cukup menjadi alert warning belum untuk pemerintah eksekutif segera menaruh atensi total begitu di faktor keselamatan menurut Mas Huda? Sangat. Sudah. Bahkan tanpa peristiwa kemarin pun semestinya isu keselamatan harus sudah menjadi arus utama terkait dengan seluruh transportasi publik kita. Sektor transportasi publik kita betul-betul harus menjadi arus utama. Kemarin-kemarin peristiwa transportasi publik di laut juga mengalami hal yang sama. Krodiknya luar biasa, problemnya tinggi sekali. Kemarin ditambah apalagi peristiwa di Bekasi Timur ini. Nah, karena itu saya kira momentum ini jangan disia-siakan, perbaikan semua aspek terkait mulai infrastruktur, mulai manajemen sistem, terus kemudian terkait dengan disiplin tadi itu. Jadi kita ingin isu menyangkut soal kesadaran publik dan kesadaran kita semua menyangkut soal keselamatan itu tidak di atas kertas, tapi sudah menjadi budaya kita semuanya. Nah untuk mendorong menjadi budaya, tadi itu memang mau tidak mau disampaikan oleh Pak Joko, prasyarat itu harus terpenuhi semuanya gitu. Kita tidak bisa bayangkan kita ingin
disiplin dan budaya itu bisa terlaksana dengan baik, tanpa infrastruktur nggak bisa juga. Jadi ketiga-tiganya berjalan bersamaan, Hmm. saat yang sama semua pihak, terutama pemerintah dalam hal ini Kementerian Teknis, memastikan isu keselamatan bisa terlaksana dengan baik. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Joko. Kalau tadi saya baca ini mungkin bisa dikoreksi juga ya datanya kalau saya salah. Panjang DDT dari Bekasi sampai dengan Cikarang ini kurang lebih 16,7 kilometer. Nah, menurut Anda Pak Joko, kalau anggarannya cukup, sudah ada begitu, berapa lama waktu pengerjaan yang dibutuhkan supaya DDT sampai dengan Cikarang ini bisa terrealisasi? Kalau cuma 16 kilometer itu nggak sampai setahun sudah selesai. Hmm. Persoalannya kan bagaimana pembebasan lahan itu ya. Itu aja. Dan anggarannya lagi, kecil lah itu. Persoalan kembali pada anggarannya ada atau tidak. Kemudian yang kedua, sekarang ini kita terbuka aja ya. Teman-teman dari Kementerian Perhubungan, dari DJK itu trauma dengan kasus korupsi yang sudah melanda mereka. Mereka tuh nggak mau jadi PPK, ya nggak mau jadi kuasa pengguna anggaran, ketakutan. Itu jadi persoalan intern juga loh sekarang ini. Makanya diambil PPK, anggaran dari di luar DJK, ketakutan mereka itu. Kan sekarang sedang proses di KPK kan, itu ketakutan mereka. Karena banyak gangguan loh. Gangguan oknum aparat penegak hukum tuh kalau ada proyek besar luar biasa itu mengganggunya. Siapa yang mengganggu dan gangguannya seperti apa kalau menurut pantauan Anda sehingga Anda berani mengatakan hal itu? Dan kenapa harus diganggu? Ya karena kan proyeknya besar. Mereka juga minta oknum lah ya. Itu minta bagian di daerah-daerah seperti itu. Udah biasa itu. Saya sering katakan kalau seperti itu udah langsung ke rekanan aja. Nah, ternyata mampir ke mereka ya kenalah mereka. Tapi kalau itu langsung aja ke sana ya lebih aman lah. Karena rekanan juga punya backing, biar antar backing-backingan gitu. Oke, Pak Iya, Joko, persoalan. kira-kira anggarannya nih, anggaran 16,7 kilometer untuk DDT, mulai dari pembebasan lahan sampai dengan pembangunan, estimasi menurut Anda itu kira-kira butuh butuh anggaran berapa, butuh uang berapa? Gini, kalau sekarang kalau saya lihat stasiun sudah jadi ya, tinggal ini bangun treknya saja. Mhm. Saya nggak tahu apakah bebas lahan sudah selesai atau belum. Ya, kalau bebas lahan sudah selesai, kira-kira sekarang membangun itu kalau double track per kilometernya itu sekitar taruhlah 100 miliar sampai 150 lah per kilometer ya, tinggal kalikan aja ya dengan sepanjang 16 kilo tadi. Itu kalau bicara teknisnya aja ya, untuk teknisnya untuk apa konstruksi fisik lah. Kalau stasiun saya lihat sampai Cikarang kan sudah dibuat bagus semua kan, Bekasi Timur sudah, tinggal treknya saja dan pembebasan lahan. Hmm. Gitu, tinggal dikalikan berapa tuh, 16 dikali dengan 200 katakanlah ya. Ya nggak sampai 2T lah. Oke. Ya. Tapi kalau kita lihat kemarin Pak Presiden Prabowo ketika setelah selesai menjenguk para korban di RSUD Bekasi mengatakan ia akan menyiapkan dana 4 triliun rupiah terkait untuk membuat flyover dan juga menata 1.800 perlintasan kereta di Jawa. Nah, menurut Anda lebih baik nih 4 triliun ini dianggarkan untuk yang tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Presiden atau mengejar target DDT ini sampai dengan Cikarang? Saya kira persoalan perlintasan bidang itu nggak hanya di Jakarta aja, bukan di semuanya. Bahkan kami dapat informasi di Sumatera Utara itu lebih gawat lagi. Ketika dipasang rambu, marka itu tiba-tiba hilang. Karena di sana sudah darurat narkoba itu diambil dan dijual. Ya. Oke. Nah, kalau masalah tadi anggaran saya kira itu harus diberikan keseluruhannya, tapi dipilah-pilah. Karena gini, Kementerian PU mereka sudah punya rencana strategis penghilangan perlintasan sebidang sampai tahun 2039. Sudah ada perencanaan itu dan cukup bagus. Cuman tahun periode sekarang agak tertahan ini, ya karena ada penghematan. Nah kalau itu diberikan saya kira sudah bisa. Tapi di daerah bagaimana? Ini ada persoalan lagi. Di daerah itu sebenarnya mereka sudah banyak Pemda yang membantu untuk mengurus perlintasan karena melewati jalan-jalan kabupaten, provinsi, kota. Kembali lagi di daerah sekarang TKD-nya juga berkurang. Mereka tidak bisa membiayai petugas yang jaga. Bahkan sekarang ada petugas dijaga yang 1 bulan di bawah UMR cuma Rp500.000. Karena kalau kurang lebih nggak bisa lagi. Ini TKD jadi persoalan di daerah.
Jadi bukan persoalan pusat termasuk persoalan daerah, tapi di daerah TKD-nya berkurang. Kita tahu ada 130 Pemda itu tidak punya anggaran untuk infrastruktur, hanya untuk menggaji ASN dan program rutin saja. Nah persoalannya sudah merembet kemana-mana ini. Hanya gara-gara satu, efisiensi tadi untuk program MBG gitu loh. Oke, oke. Baik, saya kembali ke Mas Huda. Saya ingin mengonfirmasi tadi statement dan juga temuan dari Pak Joko bahwa salah satu hal yang membuat DDT ini bisa jadi terhambat dari Bekasi sampai Cikarang adalah adanya pejabat yang ketakutan untuk menggunakan anggaran, adanya dalam tanda kutip oknum tadi yang digunakan bahasanya oleh Pak Joko yang mengganggu dalam tanda kutip. Benar nggak teman-teman Komisi 5 DPR RI juga menemukan hal serupa yang dikatakan oleh Pak Joko? Ada suasana begitu, tapi secara detail gimana suasananya di kementerian, saya tidak tahu persis ya. Mungkin salah satu yang digambarkan oleh Pak Joko mungkin bisa benar. Memang hari ini sedang ada penyidikan menyangkut soal isu pembangunan rel kereta itu di luar Jawa. Tapi poinnya saya kira karena ini kebutuhan mendesak, saya kira kalau kekhawatiran itu masih menjangkiti teman-teman, nggak ada yang mau jadi PPK misalnya, saya kira tinggal dilibatkan aja seluruh APH, aparat penegak hukum, termasuk mungkin KPK di dalamnya, untuk mensupervisi langsung saja. Prinsipnya tidak boleh kepentingan publik tertunda gara-gara kekhawatiran semacam ini. Dan saya kira kalau semua berlaku jujur, tidak ada pungutan apa-apa, saya kira bisa dilaksanakan. Prinsipnya saya setuju, semua proses ini dipercepat semuanya, walaupun ada hambatan psikologis yang tadi disampaikan oleh Pak Joko. Oke, percepatannya seperti apa, Mas Huda? Masukan Anda. Percepatan seperti apa tadi langkah-langkah untuk menjamin keselamatan masyarakat ini seperti apa? Ya tentu misalnya menyangkut soal komitmen bersama. Oh iya, selama ini budget atau anggaran kita belum sepenuhnya untuk didikit terkait dengan penguatan keselamatan di transportasi publik. Saya kira tinggal direfocusing ulang dan dialokasikan anggaran untuk memastikan penguatan pelayanan keselamatan ini bisa dilaksanakan, baik pada konteks membangun rel baru, jalur baru, baik untuk perbaikan manajemen risiko, dan seterusnya. Saya kira bisa. Ini hanya soal, ayo kita bikin komitmen bersama, Kementerian Teknis memastikan ini sesuatu yang nggak bisa ditunda-tunda lagi. Kita jadikan kemarin peristiwa sebagai alarm yang betul-betul sudah berbunyi nyaring betul, dan nggak ada pilihan lain kecuali kita perbaiki semua dengan cara merefocusing semua anggaran. Oke, tidak ada cara lain untuk refocusing semua anggaran, begitu supaya fokus untuk keselamatan, karena tadi alarm sudah berbunyi nyaring tadi kalau kata Mas Huda. Pak Joko, bagaimana Anda merespons statement dari Mas Huda barusan? Ya, saya kira itu penting ya. Saya kira hal yang sekarang kan momentumnya cukup bagus juga, kita untuk benar-benar keselamatan itu adalah investasi jangka panjang. Jangan dianggap keselamatan itu sebagai beban, ya, beban biaya atau kos lah. Oleh sebab itu tidak bisa tidak, sekarang harus bergerak. Keselamatan menjadi prioritas negara untuk menjadi program prioritas yang tidak kalah pentingnya dengan program-program yang lain. Karena ini menyangkut nyawa manusia. Percuma negara ini membuat manusia unggul lewat program MBG, ada sekolah rakyat, ya sekolah Garuda, namun keselamatan warga di jalan raya tidak diperhatikan atau terabaikan. Banyak kejadian mau wisuda, mau ujian akhir, meninggal di tengah jalan karena kecelakaan. Ini harus diakhiri, tidak bisa tidak. Kita keselamatan menjadi prioritas utama bangsa ini menuju bangsa yang lebih maju lagi nantinya. Oke,
Tadi saya sebelum kita dialog ini, saya sempat membaca bahwa salah satu percontohan untuk jalur perkeretaapian yang mungkin bisa diadopsi oleh Indonesia adalah di Inggris dan Amerika Serikat. Konsepnya adalah ada pemisahan lajur di situ untuk kereta barang sendiri, untuk kereta antar kota sendiri, untuk kereta dalam kota atau antar wilayah yang berdekatan juga sendiri. Nah ini menurut Anda Pak Joko, bisa, ini kan hal yang bagus sebetulnya, tapi bisa tidak kita adopsi secara maksimal begitu? Ya saya kira khusus Jakarta bisa. Ini kan persoalannya cuma dari Manggarai sampai dengan Cikarang atau mungkin nanti Cikampek. Tapi kalau dari Manggarai ke Bogor, Manggarai ke Pitu, Manggarai ke Tangerang nggak ada masalah karena sana nggak ada kereta antar kota kan. Nah tapi yang lainnya saya kira itu aja yang jalur. Sementara nanti di masing-masing kota nanti kan sudah mulai perkotaan lagi, ada di Bandung, kemudian ada di mana di Surabaya yang mungkin dalam 3-4 tahun ini sudah selesai, itu sudah mulai dipikirkan ya. Tapi minimal ini yang Jakarta, Manggarai sampai dengan Cikampek lah, karena Cikampek ada rencana KRL-nya akan diperpanjang sampai Cikampek, itu aja dulu ya. Nah, tapi yang lainnya menyusul dan saya kira ini juga butuh anggaran cukup besar. Anggaran cukup besar itu kira-kira berapa itu Pak Joko? Ya tinggal tadi dikalikan aja per kilometernya dengan 100 miliar dikalikan berapa panjang yang dibutuhkan. Oke. Baik. Tapi sekarang sudah double track loh. Double track sudah terjadi, sudah sangat membantu lah. Dengan ada double track di Pantura, kemudian Selat juga bisa selesai, sangat membantu itu ya. Dan meningkatkan kapasitas juga. Memang harusnya ada pemindahan pemanfaatan jalur-jalur sudah double track itu selain penumpang jarak jauh, juga untuk kereta barang, menghindari truk odol. Gitu. Oke. Ujungnya adalah sampai ke sana ya untuk menghindari overdimension, overload begitu ya. Mas Huda, soal tadi ada pemisah lajur untuk kereta barang, kereta antar kota dan seterusnya. Pak Joko tadi udah mengomentari. Kalau komentar Mas Huda seperti apa? Ya prinsipnya semua antisipasi masa depan terkait dengan transportasi publik kita, apapun yang terjadi harus jadi concern kita semua. Termasuk transportasi kota-kota, terutama terlebih-lebih terkait dengan isu menyangkut soal transportasi kereta api ini. Tadi contohnya, kita harus pastikan mulai dari sekarang bahwa transportasi kereta publik kereta api ini dari Jakarta sampai Jabodetabek misalnya. Jadi jangan hanya sampai di Cikarang misalnya, karena kita tahu persis perkembangan pertumbuhan di Karawang, di Purwakarta, di sekitaran Subang, yang sekarang menjadi basis utama pengembangan industri otomotif, itu sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Semangat mengantisipasi, lalu kemudian salah satu konsekuensinya adalah yang tadi disampaikan, memisahkan semua jalur kereta barang, kereta jarak jauh, KRL, dan seterusnya. Sebagai sebuah konsekuensi yang mau nggak mau harus kita bangun. Oke, sebuah konsekuensi yang harus dibangun. Tapi lagi-lagi secara anggaran tadi, kalau tadi kan Pak Joko tadi bilang anggarannya cukup besar, tinggal dikali aja tuh 100 miliar dikali per kilometer, dikali berapa panjang yang dibutuhkan. Kalau secara anggaran seperti apa? Siap tidak kita ini? Sebenarnya isu soal koneksitas itu, dan kalau kita ngomongin soal isu koneksitas, artinya isu yang berbasis pada transportasi publik yang baik, gitu. Memang harus jadi concern kita udah. Ini kira-kira gini, masa depan Indonesia salah satunya ditentukan oleh infrastruktur yang baik pada konteks konektivitas kita ke depan. Dan konektivitas ini hanya bisa berjalan dengan baik ketika semua transportasi publik kita bangun sebaik-baiknya. Dan kalau ini menjadi arus utama, anggarannya ada. Dan bisa kita terus perbaiki penambahan anggaran ini ke depan. Oke, baik. Tadi kan sejak tadi awal kita berdiskusi sampai dengan sekarang ini kan kita membahasnya soal bagaimana jalur perlintasan bidang tanpa palang dan berpalang seterusnya. Nah saya ingin spesifik sekarang ke KRL karena ini juga menjadi salah satu pilihan ya primadona bagi masyarakat kita yang bekerja di luar Jakarta yang pekerja juga di Jakarta. Pak Joko,
Ada tidak masukan Anda, kritik Anda, saran Anda bagi operasional KRL yang selama ini sudah beroperasi? Karena kalau kita melihat kan di jam-jam tertentu ini kan angker-angker anak-anak kereta ini kan biasanya mengeluhkan, wih sangat padat dan seterusnya di jam-jam tertentu. Nah ada tidak menurut Anda ini harus dibutuhkan sebuah solusi untuk bisa mengurai ini semua? Bagaimana menurut Anda Pak Joko? Begini, yang masuk Jakarta itu setiap hari 4 juta orang. Hmm. Ya, sementara kereta itu dia hanya sanggup sekitar 1,2 juta lah. Ya, KRL itu. Kalau ditambahkan lagi double track Jakarta Bogor sudah nggak mungkin lah. Paling tidak ya ada kemungkinan menambah kapasitas itu dengan memperpanjang jalur LRT Jabodebek dari Harjamukti terus sampai Baranang-Siang 25 km. Itu bisa bisa memberikan peluang lain lah, ya. Kemudian rangkaiannya itu satu rangkaian itu dibuat sampai semaksimal mungkin. Artinya satu rangkaian bisa sampai 12 kereta. Ya, sementara masih ada 10 dan 8, ini rencananya perangkat juga dibuat 12. Dan saya kira stasiun-stasiun memang sudah disiapkan untuk itu. Ya. Di sisi lain, tidak bisa tidak, sisanya itu adalah ya bus kita harus masuk juga. Jadi sekarang Transjakarta, ya itu sudah ada sampai dari Jabodetabek itu diperbanyak. Di perumahan-perumahan Bodetabek itu baru 10% kawasan perumahan itu memasuki angkutan umum. Jadi masih banyak yang tersisa. Itu yang membuat orang banyak menggunakan kendaraan pribadi. Nah itu diperbanyak, ada GR Connection karena ada orang-orang yang dia tidak mau bergabung dengan banyak orang, privasinya tinggi. Ya udah, GR Connection diperbanyak. Ya, perumahan-perumahan di atas 2 miliar lah. Ya, tapi tadi yang kecil-kecil juga dirambah. Pemerintah Bodetabek juga diajak untuk menambah akses ke angkutan-angkutan di kawasan perumahan itu. Jadi Jakarta tidak bisa sendiri bekerja. Kalau kota Jakarta sudah bagus, sudah setara dengan kota dunia lainnya. Makanya dia masuk 17 besar, di ASEAN masuk nomor 2, hal yang wajar. Tetapi bagaimana Bodetabek ini ya juga diajak kerjasama. Ada dana hibah. Sebaiknya dana hibah Bodetabek itu dikhususkan dulu lah untuk memperpanjang angkutan-angkutan layanan sampai kawasan perumahan. Jadi last mile-nya itu sudah makin bagus. Itu yang bisa membawa orang nanti tidak hanya kereta, tetapi angkutan bus juga harus diberdayakan lebih banyak lagi. Oke, baik terima kasih Pak Joko Setiawarno, pengamat transportasi, dan Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI sudah bergabung bersama kami dan juga berdiskusi. Semoga apa yang menjadi poin-poin penting dan harapan dari Pak Joko dan juga Mas Huda ini benar-benar bisa terrealisasi demi keselamatan seluruh pihak. Terima kasih Pak Joko dan juga Mas Huda. Dan saudara, itu tadi adalah liputan Amtoks untuk edisi kali ini. Saya Reno Reksa menanti komentar Anda, opini Anda sebagai masyarakat terkait dengan tema yang saya angkat di kesempatan kali ini. Saya tunggu di kolom komentar. Sampai jumpa, salam SCTV.